Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rosyana Fajri Mukarramah. Ana uridu an ashruhun alal mawdu' hayatul lughah. Tafri'ul lughah ilal lahjah wa ukhra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hayatul lughah, kehidupan bahasa, yakni tafri'ul lughah ilal lahjah wa ukhra. Bahasa ini dibagi menjadi beberapa dialek dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal mula dialek, nasya'atul lughah. Irtibatul lughah bil mujtami'i yaj'aluha tata'athara bima yumara bihil mujtami' min ahadith wa dhuruf. Fal dhuruf ijtimaiyah wa siyasiyah wal hadariyah wal jaghrafiyah kulluha tu'athiru fil lughah. Perkumpulan bahasa atau asosiasi bahasa dengan masyarakat itu membuat bahasa itu menjadi melekat dengan keadaan masyarakat, seperti kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi budaya, dan lain sebagainya. Akibat dari itu semua, bahasa itu menjadi perantara di antara mereka, yang pastinya peristiwa tersebut menjadi sebab bermulanya dialek dalam bentuk yang berbeda-beda. Patut digarisbawahi, dialek itu dibedakan menjadi berdasarkan kosakata, berdasarkan tata bahasa dan pengucapannya. Sedangkan perbedaannya itu hanya berdasarkan pengucapan, istilah terminologi linguistik itu disebut dengan aksen, bukan dialek. Awamil asiyasiyah. Lianna ikhtiran al-lugha ar-rasmiyah fil bilad min aqwal awamil mu'atharu 'ala al-lugha. Pertama itu adalah faktor politik. Karena di bahasa di suatu negara itu menjadi bahasa resmi, otomatis lebih kuat dan lebih banyak dalam mempengaruhi bahasa. Dan yang diterapkan oleh pemerintah itu digunakan dalam bidang sains. Bahasanya itu digunakan dalam bidang sains, budaya, dan lain sebagainya, mengakibatkan menjadi fasih dalam berbicara. Sedangkan yang digunakan dalam sehari-hari itu adalah bahasa sehari-hari atau dialek atau aksen, kecuali Al-Quran yang tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu. Dua itu adalah tanwa'ud dzuruf al-ijtimaiyah, keberagaman kondisi sosial. Setiap kelompok masyarakat atau anggota itu pasti memiliki hukum, undang-undang, adat, dan etika tersendiri. Hal ini dapat berpengaruh terhadap cara mereka dalam membina komunikasi baik antar anggota atau masyarakat. Kemudian, dalam suatu kelompok masyarakat itu akan ditemui tingkatan masyarakat, mulai dari pejabat, pekerja pabrik, pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya, yang akan menyebabkan perbedaan dalam penggunaan bahasa dan melahirkan lahjah-lahjah tertentu. Ketiga itu adalah awamil al-jaghrafiyah, yaitu faktor-faktor geografis, yakni lahadurun aydan fi nasy'atil lahjah wa bi khassati fil qadam. Faktor-faktor geografis itu juga memiliki peran penting dalam kemunculan dialek-dialek, terutama dalam dialek-dialek yang lama. Fal hadra takhtalif bai'atuha an rifa. Lingkungan perkotaan itu berbeda dari pedesaan, dan daerah-daerah yang terisolasi atau daerah-daerah terpencil itu tetap konservatif. Itu mempertahankan kebiasaannya, mempertahankan dialek mereka. Sementara daerah-daerah yang terhubung atau tidak terisolasi itu dialeknya itu akan terpengaruhi oleh yang lain. Hal ini pun berpengaruh kepada pengucapan dan cara bicara mereka. Seperti contoh orang-orang pegunungan dan orang-orang perkotaan, pasti cara bicaranya dan cara pengucapannya itu berbeda-beda. Yang kedua itu adalah membahas mengenai intisyar al-lughah wa asbabuha, penyebaran bahasa dan penyebabnya. Hatta la tahtal al-lughat mazlumah fa in tusi'ah intisyarihan amrun muhimmun wa dukhulun baldan jadidatan. Agar bahasa tidak menempati bahasa yang tertindas, fa in tusi'ah, maka memperluas penyebarannya itu merupakan hal yang penting dengan memasuki negara-negara yang baru. Seperti contoh yang terjadi pada bahasa Latin pada zaman kuno yang mengalahkan bahasa asli dari negara tersebut, yakni negara Italia, negara Spanyol, negara Portugal, dan lain sebagainya. Dengan masyarakat itu memperluas bahasa, memperluas penyebarannya, membantu bahasa agar tidak mati
atau tidak punah dengan seiring banyaknya bahasa-bahasa yang baru. Yantashiru afrad al-ummah natijat al-hijrah ba'idatan al-maskutoh. Setiap masyarakat atau individu itu dari suatu bangsa menyebar sebagai hasil dari imigrasi yang jauh dari kampung halaman mereka, yang pastinya dengan keturunan dari bangsa yang berbeda-beda dan dengan populasi yang sangat besar. Dengan demikian, dengan peristiwa tersebut, jangkauan bahasa itu menyebar dengan sangat luas. Seperti contoh itu di zaman modern, yakni penjajah Inggris atas Saxon di Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, sehingga bahasa Inggris itu menyebar di wilayah yang luas ini, dan jumlah penuturnya bisa-bisa mencapai sekitar 300 juta yang didistribusikan di berbagai benua di dunia. Selanjutnya membahas mengenai natijatan li azmati li sa'ati intisyaraha. Akibat dari kapasitas banyaknya penyebaran itu telah banyak dirasakan saat ini. Yang pertama, al-lugha al-hindi al-urubiyah, seperti bahasa Eropa, Indo-Eropa yang telah bercabang menjadi beberapa kelompok dengan dibagi beberapa sekte. Yang kedua itu adalah al-lugha al-isbaniyah, bahasa Spanyol yang mulai kehilangan kesatuannya, dan beberapa dialek dari bahasa tersebut, dari negara tersebut itu mulai berbeda dari bahasa Spanyol yang asli. Yang ketiga itu adalah al-lahjah al-arabiyah, begitu pula dengan dialek-dialek Arab yang telah meluas sehingga terkadang orang Mesir itu mengalami kesulitan dalam memahaminya. Faktor utama atau awamil ar-ra'isi dalam percabangan bahasa pada dialek itu sebenarnya terletak pada penyebaran yang luas. Namun faktor ini tidak mengarah secara langsung. Akan tetapi ada faktor-faktor yang sekarang tampaknya yang paling penting itu adalah faktor-faktor sosiopsikologis, awamil ijtimaiyah nafsi, dan faktor geografis, awamil geografiyah. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai dialek bahasa Arab. Anwa'ul mukhtalifah minal lahjah al-arabiyah, macam-macam dialek bahasa Arab. Pada umumnya itu bahasa Arab juga mempunyai dialek-dialek geografis di luar bahasa Arab klasik atau Qur'ani atau Arab baku. Seperti contoh al-lahjah Mesir, al-lahjah Maghribi, al-lahjah Irak, al-lahjah Arab Timur, al-lahjah Teluk, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu di antara lahjah atau dialek yang sering digunakan itu sebagai berikut. Yang pertama itu Tamtamaniyah Humair. Tamtamaniyah adalah bahasa sebagian kabilah Arab di mana huruf alif lam ta'rif itu diganti dengan alif dan mim, yang dalam pengucapannya itu lebih condong kepada huruf mim. Contohnya pada kata matahari dan bulan. Mereka itu menyebutnya am syamsi dan am komri. Yang kata aslinya pada matahari dan bulan itu adalah asyamsi dan al-qamari. Dan menurut dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia telah datang menghadap Utsman radhiyallahu an, dan Utsman pun berkata, peperangan telah selesai, al-an at-tab am darab. Asli dari kata tersebut itu adalah tab al-darab, di mana alif lam ta'rif itu diganti dengan mim, dan menurutnya ini adalah bahasa sebagian orang Yaman. Yang kedua itu contohnya kashkasha, yaitu menggantikan kaf dengan shin. Contohnya kata bapakmu, abuka, dibaca menjadi abusha. Selanjutnya asbab mautil lughah, sebab-sebab matinya bahasa. Naqasha adada mutakallimi al-lughah bisabab mauti mutahaddithiha. Yang pertama itu jumlah penutur bahasa menurun karena kematian penuturnya. Menurunnya penutur bahasa itu karena disebabkan banyaknya jumlah kematian dari penuturnya. Yang kedua itu adalah au ijbarahum ala tarki lughatahum, atau memaksa mereka untuk meninggalkan bahasa mereka. Baik itu memaksa mereka karena kondisi atau keadaan, atau mereka sendiri yang ingin mempelajari bahasa lain. Yang ketiga itu au bisababi liyati at-tahhir ar-ruki wal kawarith at-tabi'iyah, atau karena pembersih etnis dan bencana alam, atau karena terjadinya sebuah masalah seperti bencana alam yang mengakibatkan sedikitnya jumlah penutur.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak salah atau banyak kata atau banyak kalimat atau kurang lengkap materinya, mohon dimaafkan karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf, serta kesempurnaan itu hanya milik Allah. Syukran jazilah limusyahid hadzal video. Namala an takuna ma'rifah allati tastati al-yawma mufidah araka marraha ukhra fil video at-tali. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.